Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Setiaweni. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan membuat video ini untuk memenuhi tugas kimia anorganik 3. Nah, di sini saya diamanatkan untuk menjelaskan materi konsep senyawa kompleks atau yang biasa kita sebut senyawa koordinasi. Nah, untuk mengetahui konsep senyawa kompleks atau senyawa koordinasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari konsep senyawa kompleks. Nah, apa itu senyawa kompleks? Senyawa kompleks yaitu senyawa yang paling sedikit terdiri dari satu ion kompleks. Nah, ion kompleks ini tuh terdiri dari kation logam sebagai logam utama atau logam transisi sebagai atom pusat yang berikatan dengan molekul dan anion yang disebut sebagai ligan yang berikatan dengan ion lain yang disebut ion counter. Jadi, di senyawa kompleks ini ada yang disebut dengan atom pusat dan ligan. Nah, selanjutnya, tadi sempat dibahas ada yang namanya ion logam pusat. Nah, ion logam pusat ini di sini berasal dari logam transisi. Kenapa sih berasal dari logam transisi? Karena logam transisi ini bisa memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Selain itu, kenapa atom pusat itu selalu logam transisi? Karena atom logam transisi itu dalam keadaan netral atau dalam keadaan muatan positif akan bertindak sebagai asam Lewis. Tentunya kalian pernah belajar tentang asam Lewis kan? Nah, di sini saya akan mengulas kembali sekilas tentang asam Lewis. Di sini asam Lewis itu sebagai aseptor atau penerima pasangan elektron. Nah, maka dari itu, ikatan ligan itu antar atom pusat yaitu sama aja dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini juga ikatan kovalen koordinasi sempat dibahas sebelumnya. Di mana ikatan kovalen koordinasi ini terjadi ketika pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari satu atom saja. Nah, selanjutnya karena dia hanya dipakai oleh satu atom saja, jadi si atom pusat akan dikelilingi ligan, di mana ligan harus punya satu pasang elektron valensi bebas yang nanti dia akan berikan kepada atom pusat. Nah, di materi di konsep senyawa kompleks ini ada yang disebut dengan valensi unsur. Nah, valensi unsur di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada valensi primer atau yang biasa kita katakan bilox, bilangan oksidasi, dan valensi sekunder atau yang biasa kita sebut dengan bilangan koordinasi. Nah, apa sih bedanya dari valensi primer dan valensi sekunder? Nah, kalau contohnya kita lihat di sini ada COCl3 dikali 6NH3. Nah, yang disebut dengan valensi primer itu yang COCl3, yang angka 3-nya itu. Sedangkan yang disebut dengan valensi sekunder itu 6NH3, yaitu dilihat dari angka 6-nya. Nah, di dalam konsep senyawa kompleks ini ada yang disebut dengan ligan dan ada yang disebut dengan atom pusat. Nah, tentunya ini tidak asing oleh kalian karena ini pernah dipelajari sebelumnya di SMA. Nah, kita bahas ligan dulu. Di ligan ini memiliki pengertian yaitu molekul atau ion yang mengelilingi logam dalam ion kompleks. Nah, biasanya ligan ini tuh eh dalam bentuk yang memberi elektron bebasnya itu kepada atom pusat. Nih, kenapa tadi sempat dibahas biasanya atom pusat tuh transisi. Terus misalnya di sini saya beri contoh ada CuNH3 4 kali 2+. Nah, di sini yang disebut dengan ligannya itu yaitu dari NH3 4 kalinya. Berarti NH3-nya itu ada 4 mengelilingi Cu-nya itu sebagai atom pusat. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan atom pusat, di mana pengertiannya ini dia itu sebagai penerima elektron dari ligan atau menyediakan tempat bagi elektron yang didonorkan. Contohnya ada Fe2+, ada Cu2+, ada Cu3+, ada Fe3+. Nah, itu contoh-contoh dari atom pusat. Nah, dalam
Di sini kita bisa lihat ada contoh pembentukan pembentukan senyawa kompleks. Di sini ada Cl, Cl di situ ada berjumlah 2 dan NH3-nya berjumlah 4 yang akan mengelilingi CO di sini kation logam pusat dan ligan-ligannya ini yang merupakan seperti klorida sama amonia. Nah, itu disebut dengan akan membuat senyawa kompleks. Nah, di konsep senyawa kompleks ini juga kita harus tahu tentang adanya pada asam basa Lewis. Nah, ini tuh asam basa Lewis ini mampu memberikan satu atau lebih pasangan elektron. Jadi, satu ligan itu seenggaknya dia punya satu pasang elektron gitu. Nah, eh setelah itu di sini juga ada yang dinamakan dengan atom donor, yaitu atom yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Di sini juga saya ada contoh pembentukan senyawa kompleks. Pembentukan senyawa kompleks ini Fe ini ion pusat ya, dia itu yang akan menerima elektron dari si ligan. Nah, sedangkan si ligan ini nanti si Cn ini dia membawa elektron bebas yang nanti akan diikat oleh Fe dan nanti akan terbentuk senyawa kompleks. Begitu. Sekian sekian dari saya penjelasan tentang konsep eh, senyawa koordinasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.